Hai semuanya, ketemu lagi dengan pelajaran fisika secara online pada hari ini. Walaupun belajar di rumah tetap semangat ya. Hari ini kita akan bahas materi tentang besaran vektor. Untuk lebih memahaminya secara detail, perhatikan video ini sampai selesai ya, jangan di skip. Hal pertama yang kita bahas yaitu tentang pengertian vektor. Besaran berdasarkan arahnya itu terbagi atas dua. Yang pertama ada namanya besaran skalar. Artinya besaran yang tidak memiliki arah cukup dinyatakan oleh nilainya saja. Contohnya ada massa, ada panjang, ada waktu, ada kelajuan, dan ada namanya massa jenis. Selanjutnya ada namanya besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah saja. Dalam contohnya itu bisa dilihat yaitu ada perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Jadi kalau ditanyakan perbedaan antara besaran skala dan besaran vektor, bisa ditahu ya perbedaannya jelas sekali. Seperti itu. Kita lanjut penggambaran vektor, bisa lihat gambarnya. Di situ ada P dan Q. Arah panahnya bisa lihat ya. Titik P itu adalah titik pangkal vektor. Titik Q itu adalah ujung vektor. Tanda panah arah vektor arahnya ke kanan. Dan bisa juga itu panjang PQ atau bilangan mutlak PQ itu adalah besarannya vektor. Artinya vektor dengan nilai semakin besar seharusnya digambarkan dengan anak panah yang lebih panjang. Misalnya antara gayanya itu 5N sama 15 Newton. Jika digambarkan seharusnya yang lebih panjang itu pasti adalah gaya 15 Newton. Penulisan notasi vektor. Jadi A huruf besar bisa, atau A garis miring menggunakan tanda panah di atas. Itu bisa, jadi dua ya cara menulisnya. Jadi ketika menulis di buku usahakan kita gunakan A yang huruf panah ya untuk menunjukkan besaran vektor. Ya, kita lihat contoh seorang anak berjalan dan mengalami perpindahan dari barat ke timur sejauh 20 meter. Jika perpindahan tersebut digambarkan secara vektor, berikut bisa dilihat ya gambarnya. Maka penulisan simbol vektor memiliki beberapa pilihan. Yang pertama, jika vektornya PQ, tulis PQ-nya huruf besar. Atau bisa juga PQ tanda panah di atas. Atau bisa juga ditulis dengan simbol fisika yang mewakili. Karena perpindahan simbol R huruf kecil, maka vektor tersebut bisa ditulis dengan huruf R kecil dicetak tebal. Atau R pakai tanda panah di atas. Selanjutnya, untuk menyatakan besar vektor atau menyatakan nilai vektor yaitu 20 meter, ada beberapa cara penulisan. Yaitu PQ bisa dicetak miring seperti itu dan bisa juga PQ pakai tanda mutlak. Jadi disarankan jika menulis di buku beri tanda mutlak. Dalam menggambarkan vektor, ingat tidak boleh sembarangan karena vektor itu besar dan arahnya setiap anak panah mengandung arti. Ya, perhatikan dua vektor sama jika besar dan arahnya sama. Jadi perhatikan ya ketentuannya. Ya, di sini bisa dilihat dari gambar vektor A dan vektor B, besarnya itu sama, dua satuan, arahnya juga sama ke kanan sehingga vektor A itu sama dengan vektor B. Dua vektor dinyatakan tidak sama jika pertama besar sama, arahnya berbeda. Jadi itu dilihat ya, dari gambar situ bisa dilihat dua-duanya memiliki besar yang sama tapi arahnya itu berbeda. Berarti vektor A tidak sama dengan B. Yang kedua, besar tidak sama, arahnya sama. Jadi bisa dilihat vektor A itu besarnya ini tidak sama tapi arahnya sama-sama ke kanan. Tetap ditulis, berarti vektor A itu tidak sama dengan vektor B. Yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Berarti besarnya itu A sama besar B itu berbeda. Arahnya juga berbeda, satu ke kanan, satu ke atas. Berarti ditulis A, vektor A tidak sama dengan vektor B. Selanjutnya, kita bahas dulu tentang pengenalan trigonometri.
Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut dan sisi. Dia selalu menggunakan bangun datar segitiga. Perhatikan gambar berikut ini. Sisi segitiga ini diberi nama X, Y, dan R. Jika salah satu sudut diberi nama alfa, maka sisi X posisinya itu selalu berada di samping sudut alfa. Sisi Y berada di depan sudut alfa. Dan sisi R merupakan sisi miring segitiga. Dalam mempelajari trigonometri, yaitu sinus singkat aja sin, kosinus singkat aja cos, sedangkan tangen disingkat juga dengan tan. Untuk mencari rumus sin alfa, kita gunakan rumus Y per R. Ingat, Y itu adalah depan sedangkan R itu adalah miring. Sehingga kita tulis rumusnya yaitu depan bagi dengan miring, disingkat menjadi sin demi. Kemudian untuk mencari cos alfa itu rumusnya X per R. X itu adalah samping, sedangkan R itu adalah miring. Bisa dilihat rumusnya, sehingga disingkat menjadi cos sami. Dan untuk mencari tan alfa itu rumusnya adalah Y per X. Artinya depan bagi samping, sehingga disingkat menjadi tan desa. Masih ingatkah kalian tentang Pitagoras? Segitiga siku-siku berikut ini berlaku rumus Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Untuk mencari R sama dengan akar S kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Untuk lebih jelas, perhatikan ya. Ya, di sini bisa dilihat sudutnya terdiri dari 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Maka ada dua sisi yang panjangnya sama, yaitu jika Y-nya 1 maka X-nya juga 1. Jadi R-nya itu akar 2. Dari mana? Yaitu ingat R sama dengan akar 1 kuadrat tambah dengan 1 kuadrat itu sama dengan akar 2. Ya, selanjutnya ada sudut 60 derajat dan 30 derajat dan 90 derajat. Maka Y-nya itu bisa tulis menjadi 1. Dan X-nya itu akar 3, berarti R-nya itu 2. Selanjutnya ada gambar lagi 53 derajat, 37 dan 90 derajat. Bisa dilihat perbandingannya Y3, X4 berarti R-nya itu 5. Dari segitiga ini kita bisa menentukan nilai sin cos tangen sebagai contoh. Berapakah nilai sin 30 derajat? Ingat rumusnya sin demi, berarti depan bagi miring. Berarti depannya tadi kita ambil contoh ya, 60 derajat sama 30 derajat. Berarti sudut 30 depannya adalah 1, miringnya adalah 2. Sehingga sin demi itu nilainya 1/2. Jadi sin 30 hasilnya adalah 1/2. Begitu juga untuk mencari nilai cos dan tangen. Ya, perhatikan nilai sudut-sudut istimewa pada sin, cos, dan tangen bisa dilihat pada gambar berikut ini. Itu ada ya. Jadi sudutnya ada sampai 90 derajat. Anak-anak bisa screenshot untuk mengetahui berapakah sin dari misalnya 30 derajat. Berarti bisa dilihat di tabel. Oh, sin 30 derajat langsung 1/2. Nggak perlu dicari lagi. Seperti itu. Ya. Bisa dilihat pada tabel tadi kan sudutnya sampai 30 derajat tuh. Bagaimana ya jika lebih dari 90 derajat? Kita bisa menggunakan namanya kuadran. Jika satu lingkaran itu 30 derajat, itu dibagi menjadi 4 bagian. Maka bisa dilihat ya pada gambar ada 4 daerah. Kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 yaitu 270 derajat sampai 360 derajat. Ingat, sin cos tan di kuadran 1 nilainya semua positif. Ingat itu. Kuadran 2 sin positif, cos tan negatif. Kuadran 3 tan positif, sin cos negatif. Dan untuk kuadran keempat, cosnya positif, sin tan negatif. Ingat itu ya, tanda-tandanya. Contohnya cos 120 derajat itu berapa dan berada di kuadran keberapa?
Seperti itu. Jadi untuk mengukurnya kita mulai dari 0 derajat dulu. Berarti bisa dilihat sudah ya, bisa ditebak berada di kuadran kedua. Berarti arah panahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dikurangi aja 180 derajat dikurangi 120 derajat. Itu bisa ditulis sisanya yaitu 60 derajat. Jadi kita ambil arah panahnya itu searah dengan arah jarum jam. Seperti itu. Sehingga kita dapat cos 120 derajat itu sama dengan cos 60 derajat. Karena dia berada di kuadran kedua, cos itu nilainya negatif. Sehingga kita tulis cos 120 derajat itu sama dengan negatif cos 60 derajat. Perhatikan tabel kembali. Cos 60 derajat itu berapa sih nilainya? Yaitu 1/2. Sehingga kita tulis nilainya yaitu adalah negatif 1/2. Bisa ya? Mengerti ya? Selanjutnya, penguraian vektor. Penguraian vektor pada komponen-komponennya bisa lihat pada gambar. Di situ ada vektor A yang arahnya miring. Sehingga hal pertama yang kita tentukan adalah menentukan dulu sumbu X dan sumbu Y. Kita buat garis lurus pada ujung vektor A. Sehingga itu kita dapatkan hasilnya adalah sumbu X dan sumbu Y. Kita buat dulu titik perpotongan pada sumbu X. Sehingga titik perpotongannya itu kita mendapatkan hasil komponen pada sumbu X atau disimbolkan sebagai AX. Dan pada ujung vektor A atau pangkal vektor A kita buat garis perpotongan lagi. Sehingga garis perpotongan itu membentuklah namanya komponen vektor A pada sumbu Y. Sehingga simbolnya kita buat menjadi AY. Nah, pada gambar ini terbentuklah namanya segitiga siku-siku. Karena ada namanya segitiga siku, berarti ada namanya sudut. Sudut itu kita simbolkan sebagai alfa. Ya, masih ingat kan? Untuk menentukan kosinus tangen sama kos. Ya, jadi berdasarkan trigonometri pada segitiga siku-siku kita peroleh cos alfa rumusnya AX dibagi dengan A. Berarti samping dibagi dengan miring. Sehingga untuk mendapatkan nilai AX itu sama dengan A cos alfa. Ya. Untuk mencari sin alfa itu terbaliknya dia. Berarti AY dibagi dengan A. Berarti depan bagi dengan miring. Mencari AY sama dengan A sin alfa. Jadi ingat aja, X itu khusus cos, Y itu untuk sin. Untuk mencari besar vektor, bilangan mutlak A sama dengan akar AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Seperti itu. Jadi kalau mencari besar vektor, begitu rumusnya. Dan untuk mencari arah vektor, kalau bicara tentang arah berarti ada namanya sudut. Dan pasti ada namanya, kalau berkaitan dengan sudut pasti ada namanya derajat nantinya. Jadi untuk mencari rumus alfa itu kita bisa tulis alfa sama dengan arsetan AY dibagi dengan AX atau tan min 1 dibagi AY per AX. Contoh soal bisa dilihat ya. Vektor besarnya 20 Newton bekerja pada bidang datar dengan sudut 60 derajat. Tentukan komponen vektor pada sumbu X dan Y. Bisa dilihat pada gambar. Buat dulu titik perpotongannya untuk mencari komponen Fx dan Fy. Sudah dapat titik perpotongan, tinggal masukkan rumus. Fx sama dengan F kali cos alfa. Masukkan alfanya, berarti cos 60 derajat di tabel berapa yuk? 1/2. 1/2 dikali 20 berapa? 10 Newton. Cari Fy-nya lagi. Fy sama dengan F sin alfa. Sin 60 derajat di tabel berapa? 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 dikali 20 berapa? 10 akar 3 Newton. Sudah dapat Fx, dapat Fy. Sudah dapat masing-masing kan sudah komponennya? Untuk membuktikan nilai F sama dengan 20 Newton, tinggal kita masukkan rumus besar vektor. F sama dengan Fx ditambah Fy. Dihitung masing-masing ya. Masukkan nilai Fx-nya, masukkan Fy-nya, pasti dapatnya 20 Newton. Selanjutnya, vektor satuan adalah vektor yang diuraikan ke sumbu X, Y, Z yang nilainya satuan. Ya, pada gambar itu merupakan koordinat dimensi 2.
di mana vektor P dinyatakan dengan notasi P sama dengan PXI tambah PYJ, di mana PX itu komponen pada sumbu X, PY komponen pada sumbu Y, ya. Jadi X itu selalu diikuti dengan I dan Y itu selalu diikuti dengan J. Untuk menentukan besar, rumusnya P sama dengan akar PX kuadrat tambah PY kuadrat. Ya, ini pada gambarnya ini khusus untuk dimensi 3. Ya, dimensi 3. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti di pojok dinding. Ya, untuk menentukan P-nya yaitu PSI tambah PYJ tambah PZK. Sedangkan besarnya sama, P sama dengan akar PS kuadrat tambah PY kuadrat tambah PZ kuadrat. Bedakan ya. Contoh soal. Sebuah bola ditendang dari pojok lapangan. Bola tersebut mengalami perpindahan sejauh 10 meter dengan bentuk sudutnya 45. Anggap lebar lapangan sebagai sumbu X. Tuliskan notasi vektor perpindahan bola tersebut dalam vektor satuan. Ya, bisa dilihat di gambar, R-nya sudah dapat itu 10 meter, sudutnya 45 derajat. Lagi-lagi bikin dulu garis perpotongan untuk menentukan nilai Rx sama Ry, karena yang ditanyakan perpindahan. Ya, ingat perpindahan R, berarti cari Rx sama dengan R cos alfa. Cos 45 1/2 akar 2. Berarti dikali 10 sama dengan 5 akar 2. Berarti bisa ditulis Rx sama dengan 5 akar 2i. Dengan tambahkan aja i-nya. Ry sama dengan R sin alfa. Ry sama dengan 10 sin 45 di dalam tabel berapa? 1/2 akar 2. Dikali 10 sama dengan 5 akar 2. Ry kan yang ikuti J. Langsung aja. Ry sama dengan 5 akar 2 J. Sehingga perpindahannya sama dengan 5 akar 2i tambah 5 akar 2 J. Selesai kan? Gampang. Ya. Contoh selanjutnya yaitu contoh soal yang bisa kita lihat di buku kalian masing-masing, halamannya sudah tertulis. Ya, mungkin itu aja pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat selama belajar dari rumah. Mungkin itu aja, saya ucapkan terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pelajaran minggu depan. Dah.